Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih membahas aplikasi Book Creator untuk membuat e-modul. Ini adalah bagian yang ketiga. Di sini kita akan membahas pembuatan e-modul yang lengkap sampai pada publikasinya. Nah, di video ini nanti kita masih membahas bagaimana membuat e-modul dengan memasukkan beberapa objek seperti shape, memasukkan teks, gambar, audio, video, baik yang kita rekam sendiri atau kita ambil dari YouTube, kemudian menambahkan kuis, dan bagi teman-teman guru matematika menambahkan applet GeoGebra, kemudian mempublish e-modul, kita bisa publish juga e-modulnya yang bisa dibaca secara offline dalam format EPUB, dan juga mencetak e-modulnya ke format PDF. Baik, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat di aplikasi Book Creator. Oke, di sini saya sudah membuka browser. Seperti biasa, kita masuk ke alamat Book Creator, bookcreator.com. Nah, kemudian di sini kita login. Nah, di sini saya akan login sebagai guru ya, dengan akun Google. Baik, ini tampilannya. Sekarang saya akan melihat library saya. Di sini sudah ada dua e-modul yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk membuat e-modul yang baru, seperti biasa kita mulai dari New Book. Nah, supaya lebih lengkap fiturnya, nanti saya akan menggunakan template untuk komik. Misalnya saya pilih yang portrait untuk templatenya. Tujuannya nanti agar penambahan item di sini ini sudah komplit nih. Ada media, ada komik, dan ada shapes. Oke. Di bagian awal kita akan membuat cover dari modul yang kita buat ya. Saya akan menggunakan background yang ada di sini saja. Misalnya kita pilih yang biru. Nah, seperti ini. Atau yang ini. Kemudian kita akan menambahkan judul ya. Kita akan gunakan teks. Sekarang saya akan membuat modul dari materi matematika persamaan lingkaran. Nah, ini sudah, ini kita buat dari lurus. Ini mungkin dikecilkan sedikit, gunakan inspektor ini untuk pengaturan ya. Kita geser sedikit. Kemudian kita buat rata tengah. Ini, nah ini bisa jadi satu baris saja. Kemudian kita akan menambahkan gambar di sini untuk lingkaran. Untuk menambahkan gambar kita bisa gunakan media, bisa diimport. Bisa kita cari secara online atau kita upload. Ini saya akan contohkan, saya akan upload gambar. Misalnya ini ya. Oke, nah ini gambarnya sudah ada. Ini diperkecil sedikit. Kalau sini misalnya. Oke, kemudian mungkin kita tambahkan teks di bawah sini. Masih teks. Misalnya di sini saya ketikkan matematika peminatan SMA kelas 11. Ini teksnya. Ini bisa diatur ya. Kalau diatur di inspektor kita bisa tambah font size-nya untuk ditebalkan ini rata tengah ini. Nah, ini oke, misalnya seperti ini. Kalau mau dibuat lebih menarik ya kita bisa tambahkan di sini, misalnya tambahin shape di sini. Tambahin shapes. Kita buat di sini. Ini kita kasih background putih ya. Oke. Dan diperkecil. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan kelasnya. Kelas 11.
Oke, ini mungkin bagusnya kita ubah untuk objek ini tadi ya. Kita ubah warnanya misalnya menjadi biru. Nah, ini kita tambahin ke sini. Oke, anggaplah seperti ini ya untuk covernya. Kemudian kita akan menambahkan halaman berikutnya. Nah, di sini mungkin pendahuluan dan daftar isi ya kita tambahkan. Kita pilihkan background misalnya ini. Nah, untuk halaman 2 dan 3 ini di sini mungkin kita akan tambahkan teks ya. Jadi kalau tadi sudah tambahkan cover, menambahkan shapes, sekarang kita tambahkan teks untuk membuat di sini daftar isi misalnya ya dan pendahuluan. Nah, di sini untuk nambahkan teks caranya sama, pilih tanda plus ini ya, add item. Sini ada teks, kita pilih media lalu teks. Atau untuk judul teksnya kita buat lebih menarik, pilih yang komik teks. Nah, ini misalnya kita pilih daftar isi. Lalu pilih done. Nah, ini kita buat lurus ya, lalu kita edit di sini untuk pengaturannya. Nah, seperti ini. Kalau warnanya mau diganti bisa kita ganti di sini. Nah, seperti ini ya. Kita buat rata tengah. Nah, seperti ini daftar isinya. Nah, kemudian untuk daftar isinya kita tambahkan teks lagi. Kita pilih tanda plus ini, pilih teks. Nah, di sini kita buat contoh saja misalnya yang pertama deskripsi materi. Deskripsi materi. Yang kedua misalnya persamaan lingkaran. Yang ketiga misalnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Dan seterusnya ya, ini contoh saja misalnya ini selesai. Nah, ini kita atur. Oke. Kemudian di sini kita akan masukkan deskripsi materi menggunakan teks lagi. Nah, kita akan contohkan mengcopy dari file yang sudah kita buat. Di sini saya buat judul lagi. Kita buat judul lagi misalnya sama yang tadi kita buat deskripsi materi. Ini kita atur supaya lurus ya, taruh sini. Lalu kita perkecil. Ini kita atur ukurannya lebih kecil. Warnanya mungkin dibuat sama, biru. Oke. Seperti ini ya. Kalau perataannya rata tengah, ini sudah, tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini kita akan copy ya. Copy teks. Jadi kita pilih media, lalu teks. Sini saya sudah siapkan file Word, saya akan copy ini. Nah, misalnya seperti ini, kita copy. Kita paste di sini. Dan, nah, ini kita tinggal atur. Misalnya seperti ini, rata kiri kanan, atur di sini juga. Oke. Kalau ingin diubah font size-nya atau jenis hurufnya bisa sama di inspektor ini ya. Kita bisa pilih jenis fontnya dan font size-nya di atas. Nah, mungkin kita akan tambahkan gambar. Tambahkan gambar, saya akan upload gambar lagi. Nah, ini. Oke, seperti ini. Ini contoh saja. Nah, ini kita sudah menggunakan fitur menambahkan teks dan gambar. Berikutnya kita akan tambahkan halaman baru ya. Halaman baru. Di sini kita akan mengganti background dari page-nya, background halamannya. Misalnya kita pilih di border lagi, misalnya yang ini. Nah, contoh berikutnya kita akan menambahkan file video ya. File video. Atau bagaimana kalau misalnya ada teks yang ada rumus matematikanya. Karena di sini di Book Creator ini tidak menyiapkan fasilitas untuk mengetikkan equation.
Jadi kalau kita ingin menuliskan rumus matematika, maka kita harus jadikan teks itu menjadi gambar, lalu kita insert sebagai gambar di sini. Contoh misalnya ini ya, di persamaan lingkaran ada rumus ada simbol matematika yang akan kita tuliskan. Nah, caranya gimana nih? Contoh ya. Kita buat lagi di sini misalnya kita buat judulnya kembali persamaan lingkaran. Nah, ini kita atur agar lebih kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks. Kita tambahkan media teks. Nah, di sini saya akan copy nih. Misalnya ini langsung saja ya. Saya ini. Persamaan lingkaran. Oke. Teksnya. Kemudian mungkin ada gambar di sini nanti. Kita tambahkan gambar dulu. Ini gambarnya. Oke. Seperti ini ya. Nah, untuk ini karena ada bentuk formula matematika yang akan kita tuliskan dan di sini tidak tersedia fasilitas equation, maka kita jadikan gambar. Jadi ini kita crop jadikan gambar ya. Ini saya sudah siapkan, tinggal kita pilih import gambar. Mana yang ini? Oke. Nah, seperti ini. Jadi begini caranya ya, kalau kita punya teks yang ada formula matematika, maka kita harus jadikan gambar. Oke, berikutnya kita akan menambahkan video, baik dengan cara kita rekam sendiri atau kita tambahkan dari YouTube ya. Nah, mungkin di halaman ini, halaman yang kelima, untuk menambahkan video, caranya sama, kita masih pilih add item di sini, ada media. Nah, di sini ada kamera. Kalau kita ingin merekam sendiri ya, misalnya saya pilih ini kamera. Untuk kamera kita bisa pakai untuk ngambil gambar atau membuat video. Jadi kalau kita pilih record video seperti ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0 dan berjari-jari R. Nah, kalau sudah ya kita tes ini videonya. Persamaan lingkaran yang berke. Ini kita gunakan. Nah, jadi sangat mudah ya kalau kita ingin memasukkan video ke Book Creator, ke modul kita. Nah, ini videonya. Kemudian berikutnya kita akan masukkan video dari YouTube ya, misalnya ya. Dari YouTube, di sini saya sudah buka YouTube. Kita akan mengambil satu video yang akan kita masukkan di e-book atau di modul tadi. Misalnya saya pilih video yang ini. Ini ada iklannya. In a team, you've got to try Monday.com. Soalnya video ini kita akan masukkan. Nah, caranya kita pilih di sini ya. Di YouTube sini ada share. Kita pilih ya. Kemudian di sini ada embed. Nah, yang ini yang kita pilih. Jadi kita ambil link untuk embednya. Kita pilih link ini. Nah, ini sudah ada. Nah, link ini kita copy. Jadi kita salin ya. Kita pilih salin. Nah, kemudian kita buka kembali Book Creator. Di sini kita nambahkan link embed itu, pilih add media, lalu pilih media, kita pilih import. Nah, di sini ada embed, kita pilih. Nah, kemudian kita pastekan link yang tadi sudah kita copy. Seperti ini, kemudian kita pilih confirm web link ini. Nah, ini video YouTube-nya sudah tampil ya. Sudah ada namanya di sini, nama videonya, lalu kita add to book. Nah, ini sudah ada. Jadi, tampil seperti kartu seperti ini ya. Jadi, thumbnail dari video di YouTube itu akan tampil. Nah, ini cara
memasukkan atau menyisipkan video YouTube ke e-modul kita. Oke, ini sudah teksnya sudah, shape-nya sudah. Kemudian berikutnya kita akan memasukkan audio ya, audio. Misalnya audionya saya tambahkan di sini saja. Mungkin di sini saya masukkan gambar saya, lalu saya kasih audio. Jadi nanti ketika siswa klik gambar tersebut, suara saya akan terdengar. Contoh ya, saya akan masukkan gambar dulu. Atau kita cari gambar secara online saja. Kartun ya. Nah, ini misalnya gurunya. Oke, mungkin kita pilih yang ini. Gambarnya seperti ini. Nah, kita akan menambahkan audio pada gambar ini. Caranya kita pilih add lagi, lalu pilih media. Sini ada record. Oke, saya akan merekam suara saya ya. Start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Asmar. Belajar matematika bersama Pak Asmar. Nah, ini sudah ya. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gunakan. Ini ikon dari suara tadi, audio tadi ya. Kita bisa menampilkan ikon ini secara jelas atau kita bisa menyembunyikannya ya, membuatnya transparan. Nah, caranya supaya ini ikon tidak kelihatan, kita pilih di sini di inspektor, di sini ada invisible ya, kita aktifkan. Nah, lalu ini kita buat lebih besar. Nanti kalau siswanya klik gambar gurunya, maka suaranya akan terdengar. Oke, itu cara menambahkan audio ya. Kalau kita lihat sejenak hasilnya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya ya. Kalau tadi yang videonya kita lihat, ini video yang saya buat tadi. Persamaan lingkaran yang berpusat. Oke. Kemudian kalau yang dari YouTube kita play. Kita tunggu. Nanti akan terbuka layar sendiri. Nah, seperti ini. Kita perbesar tampilannya. Oke, saya close saja. Oke, di sini kita sudah menambahkan audio, video, gambar, dan yang lainnya. Sekarang kita akan menambahkan form quiz ya di e-modul kita. Kita kembali pilih edit. Nah, di sini kita kembali ke halaman yang terakhir ini. Untuk nambah halaman lagi kita pilih tanda plus. Nah, di sini kita bisa pilih background yang lain. Contohnya kita pilih lagi border. Misalnya ini ya. Yang ini. Nah, untuk kuis atau evaluasi di bagian akhir mungkin di e-modul kita bisa buat di Microsoft Form atau bisa juga di Google Form ya. Itu bisa kita gunakan. Contoh misalnya di sini saya sudah siapkan di Google Form. Jadi saya akan buka drive saya. Di sini ada soal ya. Soalnya ini saya buka soalnya. Nah, soal ini supaya bisa kita masukkan ke Book Creator, bisa dikerjakan oleh siswa langsung di e-modul kita, maka kita pilih tombol kirim, lalu di sini kita ambil link untuk embed. Di sini kita pilih ya, ini ikonnya, nah ini ada linknya. Ini kita copy, ini kita salin. Oke, kemudian saya buka di Book Creator lagi, di sini kita masukkan link embed tadi. Caranya sama dengan masukkan video di YouTube. Kita pilih add item, pilih media, lalu import, kemudian embed. Nah, di sini kita paste link tersebut. Nah, ini ya, sudah ya. Kemudian kita klik tombol ini, konfirmasi. Nah, ini sudah tampil ya. Lalu kita add to book. Klik tombol add to book. Nah, ini kita tinggal atur ya, supaya ukurannya lebih besar. Seperti ini. Nanti soal kuis ini bisa dibuka oleh siswa. Tentunya jangan lupa pengaturannya di sini ya, waktu pengerjaannya sehingga tetap bisa diakses.
Oke, berikutnya kita akan menambahkan file dari aplikasi GeoGebra ya. Misalnya teman-teman guru matematika yang ingin membuat worksheet dinamis di e-booknya bisa menambahkan applet dari GeoGebra. Caranya sebenarnya hampir sama dengan cara menambahkan video di YouTube dan menambahkan kuis. Kita ambil link untuk embed. Nah, ini kita tambahkan halaman baru. Misalnya di sini kita ganti lagi background-nya. Kita pilih lagi yang lain ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan mengambil link embed dari applet GeoGebra. Sini saya sudah siapkan. Kita bisa cari ya di GeoGebra ORG, banyak sekali yang disiapkan applet. Misalnya untuk lingkaran tadi, saya pilih yang ini misalnya ya. Nih, kita buka. Nah, kalau ini sudah tersedia, appletnya ini dinamis, bisa digerakkan ya. Maka kita ambil linknya. Caranya gimana? Ini kita pilih ya, titik 3 di atas ini. Kita pilih ini. Lalu kita pilih detail. Nah, kemudian di detail ini ada share, tombol share di sini ya, ini tombol share. Kita pilih. Nah, di sini ada embed di sini. Ini kita klik embed. Nah, ini ada linknya. Ini kita salin ya. Ini kita salin. Ini ada tombol untuk salin ya di pojoknya sini. Kita klik. Nah, ini sudah. Sekarang kita kembali ke Book Creator. Di sini kita akan tambahkan, pilih tanda plus lagi, media, import, lalu di sini embed lagi. Nah, ini kita paste di sini. Kita konfirmasi lagi ke web linknya. Oke, ini sudah terbaca GeoGebra material. Kita add to book. Nah, ini sudah ada ya. Ini kita perbesar sehingga nanti tampilannya lebih besar. Ini nanti kalau diklik akan membuka layar tersendiri untuk GeoGebra. Oke, ini sudah ya. Jadi kita sudah menambahkan beberapa item di e-modul ini, GeoGebra. Kemudian menambahkan kuis, menambahkan video, gambar, teks, mengembangkan audio ya. Oke, ini sudah lengkap nih. Kita bisa cek, kita jalankan dulu ya. Nah, ini sudah halaman pertama, covernya. Oke, di sini ada voice tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berfungsi dengan baik. Kemudian ada video dari YouTube, ada juga video yang kita rekam sendiri. Persamaan lingkaran. Oke ya. YouTube tadi sudah ya, play-nya. Kita lanjutkan lagi. Untuk kuis, kalau ini kita klik, nanti akan terbuka. Ya, ini layar tersendiri ya. Nah, ini siswa bisa mengisi kuisnya. Nah, cari kelasnya. Berikutnya. Nah, ini soal-soalnya sudah tampil, tinggal dipilih. Sampai akhir, submit ya. Ini saya close saja. Kemudian untuk GeoGebra, ini kita lanjut lagi. Nah, di sini linknya kita klik saja ya, tombol ini. Kemudian kita tunggu sebentar. Ini menyambungkan ke GeoGebra-nya. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini applet ini bisa kita gunakan, kita bisa gerakkan. Nah, seperti ini. Jadi, siswa tetap bisa melakukan eksplorasi dengan aplikasi GeoGebra di e-modul. Nah, ini kita close. Oke, kemudian kita kembali ke sini ya, tombol edit. Nah, ini e-modul kita sudah selesai. Kita sudah menambahkan beberapa komponen ya, ada shapes, text, gambar, audio, dan yang lainnya. Nah, langkah berikutnya bagaimana caranya kita mempublish e-modul ini sehingga bisa dibuka oleh siswa kita baik menggunakan laptop atau di perangkat mobile mereka. Nah, caranya kita kembali ke sini ya, ke My Books. Nah, ini sudah ada 3, ini buku yang ketiga, jadi yang tampil di tengah-tengah ini itulah buku yang sementara aktif ya. Kalau kita mau pilih yang kedua ya kita tinggal pilih tombol panah ke kanan ini. Nah, ini aktif. Sekarang ini kita akan mempublish ini. Nah, kita perhatikan di bawah sini ada beberapa tombol lagi ya, ada 3 nih. Ada tool yang pertama,
Kalau kita lihat, ini isinya kita bisa gunakan untuk import book. Nah, import book ini misalnya kita sudah pernah membuat e-book dengan book creator misalnya, dan formatnya dalam format EPUB. Kita bisa import kembali ke aplikasi ini. Atau bisa kita pindahkan ke library ya, kalau kita punya library yang lain. Cuma kalau yang gratis, kita hanya punya satu fasilitas library saja. Kemudian kita bisa copy, dan kita bisa combine book. Combine ini misalnya kita punya banyak e-book, lalu kita ingin satukan. Nah, kita pilih combine, lalu kita centang saja seperti ini. Nanti ini bisa digabung. Contoh ya, misalnya ini saya akan gabung. Nah, ini dua ini digabung, kita pilih next. Lalu kita beri nama yang baru, misalnya latihan. Create. Nah, ini akan tampil buku yang keempat ya, gabungan dari buku yang pertama, kedua, ini tadi yang pertama dan yang kedua. Ini ya, ini masih proses. Ini buku latihan sudah tampil ya. Itu fungsi dari combine. Kemudian yang ini untuk menghapus. Jadi misalnya saya mau menghapus buku yang ini ya. Kita pastikan tampil di layar seperti ini di depan ya. Dalam format edit, lalu kita pilih tombol ini, lalu delete book. Kita bisa hapus bukunya. Oke, jadi sekarang tinggal 3. Kemudian yang kedua ada tombol untuk mempublish ya. Nah, di sini kita lihat bisa kita publish secara online. Kalau kita pilih ini publish online. Nah, di sini kita pilih publish book. Oh, maaf, kita kasih judul dulu ya. Persamaan lingkaran. Oke, kemudian kita publish. Nah, ini buku kita sudah terpublish. Kita tinggal copy linknya. Ya, copy ini linknya. Dan kita bisa bagi ke grup media sosial, grup siswa kita, atau di kelas digital ya. Kita bisa taruh di kelas digital kita juga. Ini tadi yang kita copy link. Misalnya saya contohkan, saya buka pakai browser yang lain. Sekarang saya menggunakan browser yang berbeda ya. Ini saya akan paste linknya di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Siswa nanti hanya bisa membuka file ini ya. Seperti ini tampilannya. Membaca e-book. Oke. Kembali ke sini. Kalau kita ingin menghentikan publish-nya, kita pilih tombol stop publish. Ya, kalau mau dihentikan publish-nya, lalu pilih stop publish. Nah, kemudian e-book ini juga bisa kita download menjadi file EPUB ya, yang ini. Kita pilih download as e-book. Ini sudah terdownload, kita lihat. Oke, filenya menjadi 3 MB nih. Kita buka, kita lihat di sini download. Nah, di sini sudah ada persamaan lingkaran dalam format EPUB. Tentunya untuk membaca kita harus menggunakan aplikasi untuk membaca file EPUB. Oke. Kemudian di sini juga ada tombol untuk print. Ini kita bisa print ya, jadi file PDF. Kalau kita pilih print, pilih print ya. Ini. Nah, di sini yang akan terjadi adalah kita harus mendownloadnya. Jadi terdownload dalam format PDF. Ini saya download, saya pakai IDM. Kalau tidak pakai IDM, nanti akan muncul di sini ya perintah untuk ngeprint dalam bentuk format PDF. Karena saya pakai IDM ini, jadi terdownload. Ini tadi di sini. Nah, ini dia persamaan lingkaran. Kalau saya buka. Nah, di sini sudah terbuka ya. Nah, ini. Tentunya nanti di sini videonya tidak bisa kita putar lagi karena ini sudah menjadi file PDF. Oke, itu ya hasilnya kalau kita print. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan. Kita publish menjadi EPUB, kemudian kita cetak menjadi PDF, lalu kita publish secara online. Nah, di sini juga ada show invite code. Ya, ini kita bisa sebenarnya mengundang siswa kita untuk ikut berkolaborasi di
modul yang kita buat ya. Kalau ini kita berikan ke siswa, mereka bisa mengakses modul, juga bisa mengedit modul yang kita buat. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa, demikian juga dengan guru yang lainnya. Kemudian di tombol share ini juga ada fasilitas untuk memudahkan kita share ke berbagai media ya, media sosial atau kelas digital secara langsung. Caranya kita pilih tombol share, lalu di sini kita publish kembali, publish online. Judulnya sudah publish book. Nah, ini kita lihat ya. Kalau buku kita sudah publish, maka di sini ada read online. Kalau kita pilih read online, nanti di sini akan ada tombol yang memudahkan kita untuk share buku ini ke berbagai media. Contohnya ini ya, ada tombol share. Nah, di sini kita bisa share di Classroom. Ya, kalau kita punya kelas digital menggunakan Google Classroom, kita bisa share ke Facebook, bisa ke Twitter, dan bisa kita embed lalu kita masukkan ke website. Jadi e-book yang kita buat ini ya semuanya bisa kita masukkan ke website. Misalnya kita punya website sekolah, semua guru punya e-book, lalu dimasukkan di website sekolah. Tinggal pilih link untuk embed. Nah itu ya kemudahan yang diberikan di Book Creator ini. Oke, saya kembali ke sini ya. Kita close saja. Nah, kalau ini saya close, di sini terlihat ya buku-buku yang sudah dipublish akan ada tanda di sini bahwa sudah dipublish seperti Bola Dunia. Kalau ini belum dipublish berarti. Oke, seperti itu ya cara membuat e-modul yang lengkap dengan memasukkan berbagai macam objek, kemudian mempublishnya secara online, mendownloadnya menjadi EPUB dan mencetaknya dalam format PDF. Semoga ini bisa membantu teman-teman membuat e-modul sehingga memudahkan kita membagi materi pelajaran kita kepada semua siswa kita atau kepada semua anak bangsa di mana saja berada. Oke, demikianlah pembahasan kita terkait bagian yang ketiga dari pembuatan e-modul menggunakan Book Creator ini. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.